Kita ke sorotan berikutnya, Saudara. Polisi menangkap 3 penembak terhadap 2 warga negara Australia yang berujung maut di sebuah villa di Badung, Bali. Ketiga pelaku merupakan warga negara Australia. Ketiga pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda. Pelaku berinisial DFJ ditangkap petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta saat hendak ke Kamboja melewati Singapura. Sedangkan 2 pelaku lain berinisial CM dan TPM ditangkap di Singapura. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut menyita mobil dan sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi, serta selongsong peluru. Sekarang sedang dalam pendalaman, pemeriksaan, dan pengembangan terhadap perkara-perkara tersebut. Jadi saat ini pertanggal 18 Juni 2025 sudah diamankan 3 tersangka dan beberapa barang bukti yang diduga dipakai untuk melakukan perbuatan penembakan tersebut. Sementara polisi masih menggali peran ketiga pelaku dalam penembakan terhadap 2 WNA Australia. Polisi juga masih melakukan penyidikan terkait motif pelaku menembak kedua korban yang salah satunya tewas. Sebelumnya 2 warga negara Australia yang sedang beristirahat di villa Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali ditembak orang tak dikenal pada Sabtu lalu. Untuk membahas kasus penembakan 2 WNA Australia yang dilakukan oleh 3 orang pelaku, sudah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Khairul Anam. Selamat malam, Mas Anam. Selamat malam, Mas Rahmat. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat. Mas Anam, ini kasus ini profilnya bagaimana sih? Apakah termasuk high profil atau bagaimana? Karena sampai Bareskrim turun, Kapolri juga sempat bilang soal ada konfirmasi penangkapan, Mas Anam. Iya, yang pertama-tama kami apresiasi ya ke Polda Bali, ke Dirkrimum Mabes Polri ya atas upayanya yang lumayan cepat mengungkapkan kasus ini. Dan sekarang kan sudah ada penetapan tersangka. Nah, yang paling penting sebenarnya dalam konstruksi peristiwa ini apa yang didapat ya sebelum ngomong soal motif dan sebagainya. Salah satunya adalah jejak-jejak digitalnya ada. Terus habis itu hubungan komunikasi dan sebagainya, ada saksi ada lain sebagainya, itu juga didapat. Oleh karenanya memang karena jejak digital dapat, komunikasi saksi juga dapat, habis itu pendekatan saintifik juga dapat, makanya ada penetapan tersangka. Nah, dengan model kayak gini saya kira ini pendekatan yang penting. Yang kedua juga hubinter ya, karena ini ada hubungan internasional dan sebagainya. Nah, itu kerja yang cepat dan kompak seperti inilah yang sebenarnya penting untuk terus menjadi role model gitu, dan kecepatan ini. Apalagi ini kan Bali, sorotan internasional, banyak warga asing dan sebagainya. Penanganan model kayak gini perlu kita apresiasi. Lepas dari apakah motif dan latar belakangnya. Karena kalau di Indonesia itu motif tidak menjadi unsur, ya. Tapi yang paling penting adalah apakah ada alat bukti yang cukup, yang sah dan sebagainya, tapi yang mengungkapkan peristiwa. Mas Anam, Anda saja di Kompolnas mengapresiasi, tapi kami mendengarkan memang ketika preskon dari Kapolda Bali tidak banyak yang ia sampaikan, termasuk soal motif, apakah pelaku dan korban saling kenal. Belum banyak informasi yang bisa disampaikan kepada publik, namun yang jelas 3 pelaku ditangkap. Nah, kalau dari Kompolnas, apakah ada insight atau gambaran ini motifnya ke sini? Apakah ini ada perseteruan 2 kelompok WNA atau bagaimana informasi yang diperoleh oleh Kompolnas? Sebenarnya Kompolnas dapat informasi cukup lengkap ya, tapi karena ini masih prosesnya, masih penyidikan, masih persiapan untuk konstruksi peristiwa lebih kuat, agar pas penuntutan nanti pasal-pasalnya dan sebagainya, belum bisa disampaikan ke publik, tapi secara komprehensif semua prosedur dan semua proses yang dibutuhkan untuk penetapan tersangka dilampaui. Yang kedua, bukti-bukti, tidak hanya bukti fisik tapi juga bukti rekam jejak digital juga dilampaui. Pendekatan saintifik juga ada yang sudah prosesnya, hasilnya ada yang lagi berproses untuk pendalaman. Sehingga menurut kami memang karena langkah-langkah inilah kami mengapresiasi. Soal nanti
dia terlibat pada gangster misalnya, ya, apakah ini perseteruan dua gangster, apakah ini nggak ada kaitannya dengan gangster dan sebagainya, saya kira biar didalami lebih lanjut, ya, sambil pemberkasannya dilengkapkan. Tapi sebagai satu unsur tindak pidana sudah dilampaui dan alat buktinya sudah cukup. Ini kalau informasi ke Kompolnasnya lumayan lengkap ya, teman kan, nah, karena ini informasi kita juga ingin tahu gambarannya sebetulnya Mas Anam, karena kan khawatir ketika Anda singgung Bali ini sorotan, banyak sekali turis di sana, ini menjadi wisatanya Indonesia, tapi ada WNA yang pegang senjata, Mas Anam. Enggak, kalau lihat dari segi polanya kan sederhana, ya, sederhananya begini, ini kan sudah TKP-nya dan sebagainya ada di Bali, tapi ada orang yang bisa mobilisasi sampai ke luar negeri, baru ditangkap ulang dan kembalikan lagi ke Bali dan sebagainya. Ini kan juga menunjukkan background profil sebenarnya. Nah, kami belum bisa sampaikan apa background profilnya, tapi dengan aktivitas model kayak begini, itu ya tentu saja bukan orang biasa. Kalau orang biasa kan kalau misalnya ya di Jakarta berkelahi itu kan sampai bunuh-bunuhan, itu kan ya hanya itu saja ya, paling larinya ke Malang, ke Surabaya misalnya begitu. Kalau ini kan menyebar kemana-mana, di tempat 1, tempat 2, tempat 3, barang buktinya juga ditemukan tidak di TKP tapi jauh dan sebagainya. Lah itu kan menunjukkan profil dan background siapa pelakunya. Jadi dan termasuk kasus high profile ya, Mas Anam? Kalau dari segi pelakunya dengan karakter dia berpindah-pindah tempat, dengan karakter dia bisa membuang alat bukti yang cukup jauh, menggeser alat bukti yang cukup jauh dan sebagainya, mencoba menutupin kasusnya dengan cukup terampil begitu, ya ini sebagai satu pelaku dia memiliki background yang keterampilannya lumayan gitu. Karena tak lama setelah kasus jadi, daftar cekal langsung dikeluarkan dan itu terdeteksi ketika akan keluar Bandara Suta. Karena itu sebelum dari sana memang sudah ada rekam jejak digital yang didapatkan. Ada bukti petunjuk yang didapatkan. Sehingga ketika nama itu muncul di imigrasi dan sebagainya langsung terdeteksi. Kalau belum ada itu kan ya pasti nggak terdeteksi. Nah itu yang penting sebenarnya di situ. Makanya dari segi profil pelakunya, ini profil pelaku yang memiliki sensitivitas ya, kalau nggak ngomong keterampilan ya, nanti biar teman-teman penyidik yang melakukan pendalaman, tapi memiliki sensitivitas untuk melarikan diri lebih jauh, membuang alat bukti lebih jauh, menutupin kasusnya lebih tertutup, lebih terampil. Lah oleh karenanya dengan yang mereka lupa bahwa ya ini Indonesia, ini Bali yang juga memiliki karakter CCTV yang cukup lumayan. Ya, rekam jejak digital itu bisa ditemukan di sana. Terakhir, soal bagaimana catatan keamanan di Bali di tengah maraknya kasus ini yang menimpa atau menjerat warga negara asing, Mas Anam? Saya kira secara umum aman ya. Ini kan kalau lihat dari karakter bagaimana pelaku memilih tempatnya, memilih tempat melarikan diri, memilih bagaimana cara menutupnya, saya kira ini tidak pembunuhan yang sifatnya sporadis, artinya targeted. Gitu. Artinya bagi yang lain sih aman-aman saja. Apakah perlu ada patroli di wilayah-wilayah tertentu Bali untuk menjamin juga keamanan bagi turis lainnya? Saya kira kalau lihat karakter kasus ini sih nggak perlu ya. Tapi kalau dari segi keamanan ketertiban, ya tidak hanya di Bali harus ada patroli, di semua tempat harus ada patroli sehingga kepolisian hadir untuk rasa aman. Baik, terima kasih Komisioner Kompolnas Khairul Anam telah bergabung dan menyampaikan bagaimana informasi yang diperoleh oleh Kompolnas dan juga pandangannya di kasus ini. Terima kasih Mas Anam. Terima kasih. Baik. Saudara, usai jeda, Kementerian Luar Negeri akan